Arigato. Nada. Tanto silenzioso da ciao. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita berumur 20 tahun bernama Matsuri. Tahun 2011 Matsuri mendapatkan cobaan yang sangat berat ketika itu dia diberitahu kalau dia menderita penyakit hipertensi arteri paru. Dan dokter bilang kalau usianya maksimal hanya sampai 10 tahun saja paling lama. Suatu pagi Matsuri ngobrol dengan ibu yang kebetulan memiliki penyakit yang sama dengan Matsuri. Terlihat kalau ibu itu kondisinya sangatlah kritis dan di momen tersebut, ibu itu memberikan kamera recorder Matsuri dan ibu itu bilang kalau Matsuri harus tetap hidup dan berjuang sampai di akhir nafasnya. Saya kumadai dene. Benar saja setelah pertemuan itu ibu tersebut meninggal dan kata-kata terakhirnya menjadi penyemangat untuk Matsuri agar dia tetap hidup sampai akhir. Sejak saat itu pun Matsuri juga mulai mengabadikan momennya dengan merekamnya dengan kamera yang telah diberikan oleh ibu tersebut. 2 tahun pun berlalu Matsuri yang memang selama 2 tahun kebelakang ini diharuskan selalu berada di rumah sakit untuk melakukan perawatan intensif. Akhirnya di hari itu dokter sudah memperbolehkan Matsuri untuk pulang ke rumahnya. Hari selanjutnya Matsuri punya memang sudah sangat lama tidak bertemu dengan orang-orang. Dia pun bertemu dengan teman-teman lamanya di kuliah. Matsuri bertemu dengan 3 orang temannya. Salah satu temannya bernama Sanai. Tahu kalau Matsuri ini mempunyai hobi menulis. Kebetulan Sanai sekarang bekerja di penerbit. Akhirnya saat itu Sanai pun bertanya kepada Matsuri, apakah Matsuri mempunyai niat untuk bekerja bersama dengan dirinya di penerbit yang sama. Tapi di situ Matsuri bilang kalau dia tidak mau menyusahkan Sanai dan lagian sekarang dia juga tidak menulis lagi. Setelah itu akhirnya Matsuri pun berpisah dengan teman-temannya. Sepulangnya di rumah Matsuri tiba-tiba mendapatkan undangan. Ternyata itu adalah undangan reuni teman-teman SMA Matsuri. Saat itu kebetulan kakak Matsuri sedang berada di samping Matsuri. Matsuri pun bilang kalau acara reuni itu biasanya mempertemukan dengan jodoh kita. Siapa tahu ketika itu Matsuri bisa bertemu dengan jodohnya. Nyatanya memang di momen tersebut Matsuri sama sekali tidak pernah berpikiran untuk jatuh cinta karena dia sadar umurnya hanya sebatas 10 tahun saja. Pasti akan menyusahkan pasangannya nanti kalau dia menjalin suatu hubungan. Tapi karena memang sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya, akhirnya hari selanjutnya Matsuri pun memutuskan untuk berangkat ke acara reuni itu. Acara reuninya itu pun sangatlah ramai. Matsuri yang memang semenjak lulus SMA dia memutuskan untuk pergi ke Tokyo. Dia pun jarang bertemu teman-teman SMA-nya. Di reuni itu Matsuri juga baru tahu kalau ternyata ada 2 orang temannya yang merantau di Tokyo. Ya temannya itu yang pertama ada cowok yang sangat extrovert bernama Takeru dan kedua ada seorang cowok yang sangat pendiam dan culun bernama Kazuto. Ketika itu Takeru pun mengajak Matsuri ngopi bertiga dengan Kazuto ketika mereka kembali ke Tokyo. Di reuni itu juga ada agenda membaca surat mereka yang telah mereka tulis 10 tahun yang lalu. Matsuri pun membaca suratnya 10 tahun yang lalu dan di situ tertulis apakah Matsuri yang sekarang sudah menjadi seorang novelis atau tidak. Seketika itu juga Matsuri pun kembali teringat akan mimpinya menulis sebuah novel. Akhirnya acara reuni pun itu selesai. Ketika pulang tiba-tiba Kazuto muntah-muntah dan di situ Matsuri yang melihat Kazuto muntah-muntah sendirian akhirnya menolongnya. Alasan Kazuto sampai bisa muntah-muntah, dia memang orang yang introvert dan nolak karena hal itulah dia terlalu gugup bertemu dengan orang-orang. Di situ Kazuto pun cerita ke Matsuri kalau dia sudah sangat lama sekali tidak pernah bertemu orang. Itu ya terasa sulit. Matsuri juga cerita kalau dulu pernah ada momen Matsuri memperbaiki kancing baju dari Kazuto dan kebaikan yang dilakukan Matsuri itu tidak pernah dia lupakan sampai sekarang. Dan Kazuto pun bertanya apakah Matsuri mengingat hal itu. Ternyata Matsuri sama sekali tidak pernah mengingat kalau dia pernah berinteraksi dengan Kazuto. Sino sigurano sukoi riskapenneni. Oryoko to avoid that attention. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Kazuto yang berada di rumahnya yang sangat kacau keadaannya, makanan berteteran di mana-mana dan sangat berantakan sekali.
Ketika itu Kazuto sedang duduk di jendela rumahnya dengan wajah yang letih lesu, tampak kalau dia tidak mempunyai semangat hidup lagi. Dia pun juga terlihat sangat depresi dan tiba-tiba Kazuto pun memutuskan untuk loncat dari jendela rumahnya. Pada waktu yang bersamaan di tempat lain, Matsuri memutuskan untuk melamar pekerjaan karena dia bosan di rumah, tapi sayangnya karena dia mempunyai riwayat penyakit, dia pun tidak diterima di perusahaan itu. Untuk menenangkan pikirannya karena habis tolak, Matsuri pun memutuskan untuk duduk di taman, tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Takeru yang menyuruhnya untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Matsuri pun diberitahu Takeru kalau ternyata Kazuto baru saja melakukan percobaan bunuh diri. Untungnya dia tidak sampai meninggal ketika itu. Mereka berdua akhirnya setelah itu pun bertemu Kazuto. Takeru pun bertanya bagaimana bisa tidak ada keluarga Kazuto sama sekali yang menjenguknya di sini. Akhirnya di sini pun diceritakan Kazuto sebenarnya mempunyai orang tua yang sangat kaya, tapi Kazuto tidak mau dia teratur, karena itulah Kazuto memutuskan untuk merantau ke Tokyo. Semenjak memutuskan untuk merantau, orang tua Kazuto pun akhirnya tidak menghubungi Kazuto lagi. Selain itu, baru-baru ini Kazuto juga dipecat dari pekerjaannya, karena itulah Kazuto pun menjadi depresi dan tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Dia pun melakukan percobaan bunuh diri. Matsuri setelah mendengar cerita dari Kazuto, dia pun menjadi marah karena Kazuto ini terlihat sangat tidak bersyukur sekali. Dia berasal dari keluarga yang kaya. Dia juga sangat sehat, tapi bagaimana bisa Kazuto memiliki niatan untuk bunuh diri, sedangkan Matsuri sangat menginginkan hidup seperti Kazuto, bisa bebas dari penyakit. Andai saja dia diberi kesehatan seperti Kazuto, pasti dia akan memaksimalkan hidupnya. Akhirnya karena hal itulah Matsuri pun memutuskan untuk pergi dari ruangan. Beberapa hari kemudian, Kazuto secara tidak sengaja melihat Matsuri yang sedang bersama ibunya sedang melakukan periksa di rumah sakit. Karena itulah akhirnya keesokan harinya Kazuto pun menelpon Matsuri untuk mengajaknya ngopi bersama Takeru juga. Keesokan harinya mereka bertiga pun bertemu di rumah makan langganan Takeru. Saat itu Takeru juga mengenalkan pemilik rumah makan itu, yaitu Pak Gen. Pak Gen bagi Takeru seperti ayahnya sendiri karena semenjak Takeru merantau di Tokyo, Pak Gen lah yang merawat Takeru selama ini. Setelah itu Kazuto pun meminta agar dia bisa ngobrol berdua saja dengan Matsuri. Kazuto bilang kalau dia minta maaf atas apa yang terjadi di rumah sakit, karena Kazuto tidak tahu kalau sebenarnya ibu Matsuri itu mempunyai penyakit. Ternyata di sini Kazuto salah paham, dia mengira kalau yang mengidap penyakit adalah ibu Matsuri. Ketika itu Matsuri tidak berusaha untuk membenarkan Kazuto karena menurut Matsuri lebih baik Kazuto tidak mengetahui fakta yang sebenarnya kalau Matsuri lah yang mengidap penyakit tersebut. Setelahnya Matsuri pun hanya bisa tertawa. Dia pun bilang kalau dia sudah memaafkan Kazuto atas percobaan bunuh dirinya di masa lalu. Setelahnya Kazuto pun mengantarkan pulang Matsuri di perjalanan pulang. Matsuri membuka kameranya dan di situ dia merekam Kazuto. Matsuri pun bilang kepada Kazuto agar Kazuto tidak melakukan percobaan bunuh diri lagi. Akhirnya Kazuto pun bilang kalau dia berjanji kalau mulai hari ini dia akan hidup lebih baik lagi. Matsuri pun membalas kalau dia juga berjanji akan hidup lebih baik lagi. Akhirnya karena hal itulah keesokan harinya Matsuri pun bertemu dengan temannya Sanai. Di situ Matsuri pun bilang ke Sanai kalau dia ingin bekerja di kantornya untuk menjadi seorang penulis. Beberapa hari kemudian Kazuto menghubungi Matsuri. Kazuto bilang kalau dia ingin ketemuan lagi di restoran tempat mereka biasa makan. Sesampainya di restoran Pak Gen, di situ ternyata juga ada Takeru. Mereka kaget melihat Kazuto yang ternyata sekarang sudah menjadi pelayan di restoran tersebut. Dia menjadi pegawai dari Pak Gen. Nyatanya Kazuto setelah bertemu Matsuri, dia seperti memiliki semangat hidup lagi karena sebelumnya tidak ada orang yang pernah memedulikannya seperti Matsuri yang berkata kalau Kazuto jangan bunuh diri lagi, bahkan keluarganya pun tidak menyebutnya di rumah sakit ketika itu. Semenjak hari itu pun mereka bertiga semakin sering berkumpul. Matsuri juga mengajak sahabatnya Sanai, yang pada akhirnya Sanai pun juga dekat ke Takeru di situ. Dari hari ke hari mereka semakin dekat, bahkan mereka pun seperti pasangan double date. Pada akhirnya Takeru pun akhirnya berpacaran dengan Sanai, dan di suatu malam Kazuto memang yang sudah mencintai Matsuri. Di malam itu Kazuto pun menyatakan perasaannya. Di momen tersebut sebenarnya Matsuri juga jatuh cinta kepada Kazuto, tetapi dia berpikiran kalau umurnya ada sampai 10 tahun saja.
Karena fakta itulah Matsuri pun takut kalau dia memulai hubungan dengan Kazuto nantinya ketika dia meninggal dunia Kazuto pasti akan kehilangan semangat hidupnya lagi. Dan karena hal itulah akhirnya Matsuri pun tidak berbicara apa-apa, dia langsung meninggalkan Kazuto. Kremas. Keesokan darinya mereka berdua pun bertemu lagi. Kazuto yang mengira kalau Matsuri tidak mempunyai perasaan yang lebih dari teman terhadapnya. Karena hal itulah Kazuto pun minta maaf karena dia takut nanti Matsuri menjadi tidak nyaman. Orang nangka, aku rasa berasa, oriwa. Let's say sang maskir. Waduh rasa ini nak sedih. Lihat saja di situ Katsuri pun berusaha untuk menghindari Kazuto dan tiba-tiba Katsuri pun pingsan. Setelahnya Matsuri perlahan dibawa ke rumah sakit dan pada saat itulah Kazuto pun tersadar kalau sebenarnya yang memiliki penyakit adalah Matsuri. Karena telah mengetahui semuanya di situ Matsuri langsung bilang kepada Kazuto kalau dia tidak mungkin disembuhkan dan mulai hari ini Matsuri tidak ingin bertemu dengan Kazuto lagi. Mantap. Karena hal itulah beberapa hari kemudian Kazuto pun menjadi sangat murung dan uring-uringan. Sampai di suatu malam Pak Gen melihat Kazuto yang terus melamun ketika bekerja. Lihat itu tanpa diceritakan oleh Kazuto, segera Pak Gen pun tahu kalau Kazuto sedang bermasalah dengan Matsuri karena Pak Gen sudah memahami siapa Kazuto ini. Pak Gen pun berkata ketika itu, bisa bertemu dengan orang yang kita cintai adalah keberuntungan. Dan cinta bukan hanya tentang memiliki dan dimiliki, tapi adalah soal perjuangan. Dan itu banyak sekali Kazuto, pastikan kau tidak menyerah pada sesuatu hal sebelum mencobanya, karena kau akan menyesalinya. Sekini tan umba, temo maiwa umba ina, so istinta. Karena hal itulah Pak Gen pun langsung menyuruh Kazuto untuk pulang dan mengizinkannya untuk tidak bekerja dulu hari ini. Setelah mendengar perkataan Pak Gen, Kazuto pun langsung berlari untuk menemui Matsuri. Panzesa. Ketika berhasil bertemu Matsuri, Kazuto pun langsung berkata kepada Matsuri, kalau selama ini hidupnya seperti sampah dan membosankan dan karena Matsuri lah dia menemukan makna hidup dan hidupnya menjadi lebih indah dan berarti. Karena hal itulah Kazuto tidak ingin kehilangan Matsuri, dia ingin terus bersama dengan Matsuri. Orang menjinselo. Semana jiza kamu senangnya. Snitai domo petamina. It's time to masuk ke dalam cerita. Setelah beberapa kali berjuang menyatakan perasaannya kepada Matsuri, akhirnya di momen tersebut Matsuri pun lulu dan dia menerima Kazuto sebagai pacarnya. Matsuri pun langsung memeluk Kazuto ketika itu. Bakal. Terus ternyata. Skills. Semenjak hari itu mereka berdua pun semakin sering menghabiskan waktu bersama dan masa-masa tersebut adalah masa-masa yang paling indah bagi mereka berdua. Di masa itu Matsuri juga menuliskan novel yang bercerita tentang kebersamaannya bersama dengan Kazuto. Mereka berdua pun sangat bahagia sampai tidak terasa waktu berlalu begitu cepat sampai beberapa tahun kemudian. Matsuri pun akhirnya juga berhasil menyelesaikan novelnya. Di situ dia langsung memberikan naskah novelnya kepada temannya Sanae yang bekerja di penerbit. Ketika Sanae membaca novel dari Matsuri, Sanae pun menangis karena memang novelnya sangatlah menyentuh hati dan di situ Sanae pun berjanji kepada Matsuri kalau dia pasti akan memastikan novel ini terbit karena orang-orang di luar sana harus membaca kisah dari Matsuri. Kemudian memperlihatkan Matsuri yang menemui dokternya. Di momen itu Matsuri sudah sadar kalau hidupnya tidak lama lagi. Karena hal itulah Matsuri meminta izin kepada dokternya untuk melakukan sesuatu hal yang harus dia lakukan sebelum dia melaksanakan pengobatan penuhnya. Ya, Matsuri meminta agar dia diizinkan untuk berlibur berdua saja bersama dengan Kazuto. Akhirnya benar saja beberapa hari kemudian Kazuto pun berlibur bersama dengan Matsuri. Di luar dugaan di momen liburan tersebut Kazuto tiba-tiba melamar Matsuri agar mau menikahinya. African lady wrong. Nanda sedikit dengar. Lebaran. Orang itu kekon seberapa.
Matsuri yang bingung menanggapi hal itu, akhirnya dia pun membercandai Kazuto ketika itu. Setelahnya mereka berdua pun menikmati liburan dengan sangat bahagia sampai di hari terakhir liburan. Matsuri tiba-tiba tanpa izin berniat untuk pergi dari Kazuto. Untungnya Kazuto menyadari ketika Matsuri hendak berniat pergi, dia pun langsung mengejar Matsuri dan berkata apakah Kazuto melakukan kesalahan. Akhirnya ketika itu Matsuri pun terpaksa membicarakan isi hatinya. Matsuri bilang kalau Kazuto tidak salah apa-apa, yang salah adalah dirinya. Karena dia telah membohongi Kazuto, penyakit yang dia idap selama ini tidak pernah ada obatnya dan tidak mungkin disembuhkan. Karena hal itulah dia tidak bisa terus bersama dengan Kazuto. Setusut saja itu. Naura naibiokiran. Seralana. Setelah mendengar itu, Kazuto tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Dia berusaha untuk menyalahkan semuanya. Dia pun bertanya kepada Matsuri, kenapa sampai harus Matsuri yang mengidap penyakit ini? Matsuri pun hanya bisa menangis ketika itu karena dia juga tidak ingin mengidap penyakit ini. Terlebih lagi Matsuri sangat ingin untuk menghabiskan hidupnya bersama Kazuto. Dan memang fiksi yang membahagiakan itu lebih baik daripada fakta yang menyakitkan. Tapi mau tidak mau Matsuri pun harus kuat menerima kenyataan yang ada. Akhirnya Matsuri pun memeluk Kazuto ketika itu. Matsuri bilang kalau dia berterima kasih kepada Kazuto karena telah mencintainya dengan tulus dan menjadikannya pacar. Karena tanpa adanya kehadiran Kazuto selama ini pasti kehidupan Matsuri sudah hampa karena dia tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Matsuri pun memberikan pesan terakhirnya untuk Kazuto. Dia ingin Kazuto untuk tetap terus meneruskan hidupnya dan memperjuangkan mimpinya. Matsuri pun pamit untuk meninggalkan Kazuto karena jika dia terus bersama dengan Kazuto nantinya dia akan takut untuk meninggalkan dunia ini. Dan memang memilih untuk pergi memangnya menyakitkan, tapi ketika takdir sudah jelas dan harapan telah sirna, meninggalkan adalah pilihan terbaik agar orang yang kita tinggalkan bisa lebih mudah menikahkan. Kazuka, arigatou. Kazu istirahat. Kazuka, shitari kite kudasai. Klega, wakatta tte wa. Yara, yara. Doctor Smith in the house when I come. Selesai pergi meninggalkan Kazuto, Matsuri yang memang sudah terlalu lama berpura-pura tetap kuat, dia pun langsung menemui ibunya. Di situ Matsuri menatakan semua keluh kesahnya. Matsuri bilang kalau dia sangat ingin untuk hidup lebih lama lagi karena dia ingin merasakan bagaimana indahnya pernikahan dan juga dia ingin merasakan menjadi seorang ibu di masa depan nanti. Apa berikt? Kikona testemete yo. Poyo kuko datte. Amara zinzin nikine. Sira gurai. Sira gurai. Waktu pun terus berlalu. Kazuto tak mengingat pesan dari Matsuri kalau dia harus memperjuangkan mimpinya. Karena hal itulah Kazuto terus berjuang untuk meraih mimpinya, membuka restoran sendiri. Setelah berjuang begitu keras, akhirnya Kazuto berhasil meraih mimpinya. Dia berhasil membuka restorannya sendiri. Pakin pun bertanya Kazuto ingin menamai restorannya apa, dan di situ Kazuto pun akhirnya memberi nama restorannya Matsuri. Di saat yang lain memperlihatkan keadaan Matsuri yang semakin lama semakin memburuk. Di fase-fase terburuknya itulah Matsuri pun terus memandangi video dirinya dengan Kazuto itu menjadi penyemangatnya. Bahkan Matsuri pun terus membayangkan kenyataan yang tidak pernah dia capai, yaitu bagaimana kalau dia menikah dengan Kazuto, bagaimana kalau dia mempunyai anak dengan Kazuto, dan hal-hal yang lain yang tidak bisa dia capai. Kemudian di hari pembukaan restoran Kazuto, ternyata di situ Takeru dan Sanae juga diundang. Di hari itu Sanae pun memberikan hadiah kepada Kazuto, yaitu novel yang telah ditulis oleh Matsuri. Setelah acara pembukaannya selesai, Kazuto pun langsung membaca novel dari Matsuri sampai selesai. Setelah selesai membaca novelnya, Kazuto pun tersadar kalau begitu besar cinta Matsuri terhadap dirinya. Karena hal itulah sebelum terlambat, Kazuto pun segera dia langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Matsuri. Masuk ke
Sesampainya di rumah sakit, Kazuto berlangsung melihat keadaan Matsuri yang sangat-sangat kritis dan di situ dia duduk di samping Matsuri. Tidak lama setelah itu, Matsuri pun dalam keadaan kritis dan dia meninggal dengan tenang. Di akhir film memperlihatkan Kazuto yang membaca novel yang ditulis Matsuri berjudul The Last 10 Years yang ternyata menjadi novel bestseller ketika itu. Di momen itu Kazuto pun juga telah merelakan kepergian dari Matsuri dengan ikhlas. Dari film ini kita bisa belajar, tanpa rasa sakit seseorang tidak akan pernah menjadi kuat, tanpa rasa kecewa seseorang tidak akan pernah menjadi dewasa, dan tanpa kehilangan seseorang tidak akan pernah tahu arti keikhlasan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.